Assalamualaikum guys, balik lagi dengan kita Asdi Ikram di Yamasede Channel, Yamasede ma. Jadi berhubung di video kemarin ada yang komen begini, mulai sekarang kita pakai bahasa hari-hari saja, yaitu bahasa hari-hari di Maluku Utara. Jadi kali ini kita mau cerita tentang perempuan satu, sebut saya dia penama Ida. Jadi Ida ini baru lulus SMA dan dia mau lanjut kuliah. Pas kuliah itu dia tinggal di kos-kosan. Tapi ada yang aneh pada kos-kosan. Mau tahu apa itu? Nonton video ini sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ngoni like kalau ngoni suka dengan video ini dan subscribe kalau ngoni suka pak kita. Oke, so siap? Lanjut cerita. Jadi Ida ini baru lulus di salah satu SMA di Kecamatan J. Dan dia berniat untuk lanjut kuliah di salah satu universitas di kota T. Jarak dari Kecamatan J ke kota T kurang lebih 1 jam perjalanan kalau naik speed. Hari itu sekitar jam 8 pagi Ida berangkat dari Pelabuhan J menuju kota T. Sebelum berangkat dia SMS dia Betamang. Dia bilang kalau nanti dia sudah sampai di sana, dia Betamang itu Batamang dia cari dia kos-kosan. Singkat cerita, Ida sudah sampai di Pelabuhan T. Langsung ditelepon dia Betamang. Kebetulan dia Betamang ini bernama Randi. Halo Randi. Ya, kita sudah sampai nih. Kamar jemput kita Tra. Oh iyo, tunggu OTW. Singkat cerita, Randi sudah sampai dan Dondua pun pergi cari kos-kosan untuk Ida. Jadi Dondua cari kos-kosan nih yang dekat-dekat Ida ke kampus saja, supaya lebih dekat kalau nanti di kampus. Sekitar 30 menit tak putar cari kos-kosan. Akhirnya Dondua dapat kos-kosan satu. Jadi kos-kosan ini dia berbentuk panjang. Ada 5 kamar. Masing-masing kamar itu ada nomor 1 sampai 5. Dondua berdekat di kos-kosan itu. Kebetulan di muka kamar nomor 1 ada perempuan duduk. Dondua bertanya, "Permisi kakak, mau tanya, kos-kosan nih masih ada yang kosong?" "Oh iyo, masih ada 4 kamar. Baru 1 saja yang tak isi nih." "Oh, kom pemilik kos-kosan tuh tinggal di mana?" "Di sana." Jadi rumah yang punya kos-kosan baku mengada di kos-kosan itu sudah jadi rumah, jalan, kos-kosan. Dondua ke sana. Kebetulan rumah itu pintu tertutup, jadi Dondua langsung salam. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ibu-ibu keluar. Ibu-ibu itu kira-kira dia umur 40 tahun. Dia keluar. Bagaimana? "Tarada mau tanya, kos-kosan sana masih ada yang kosong?" "Oh iyo, berapa orang kong?" "Saya saja." "Oh." Singkat cerita, masalah kos-kosan selesai. Ida langsung masuk ke dia ke kamar. Kebetulan Ida ini pilih kamar nomor 2. Dia bilang supaya lebih dekat dengan tetangga yang di nomor 1 tadi, supaya kalau ada apa-apa bisa minta bantu. Sudah dia masuk. Habis dia keluar ulang. Dia panggil Randi Batamang dia pi belanja DP keperluan kosan, macam kasur, termos, dan lain-lain. Sekalian Dondua makan siang. Jadi sekitar jam 11 Dondua balik. Randi baku bantu Ida menyimpan dia kos-kosan. Terus Randi pulang. Ida langsung istirahat. Oh iyo, jadi kamar kos-kosan ini ada 2 ruangan. 1 untuk tidur dan lain-lain lah. Dan 1 itu kamar mandi. Sudah tahu? Jadi selama 1 minggu Ida tinggal di situ. Aman-aman saja, tidak ada gangguan.
Kecuali setiap malam. Setiap malam itu dia terjadi tidur. Karena kamar sebelah itu yang kakak-kakak itu, padahal dia so kawin. Jadi setiap malam dia laki itu pulang selalu dua kacau. Tertahu mungkin dia laki mabuk atau apalah. Jadi Ida ini merasa terganggu. Besoknya dia pergi di ibu kos. Dia bilang mau pindah kamar. Jadi dia minta kamar yang nomor 5. Dikasihlah kunci kamar nomor 5. Langsung Ida telepon Randi, minta bantu baku angka barang-barang gas pindah. Alasan dia pilih nomor 5 supaya lebih jauh lah dari kamar nomor 1, supaya kurang dengar lah kalau dong mulai. Tapi pilihan Ida untuk pindah kamar ini yang bikin dia dapat ganggu. Jadi berapa hari setelah pindah, sore-sore sekitar jam 6, Ida mandi. Sebelum mandi dia cas dia HP. Dia masuk mandi. Pas sementara mandi dia dengar dia HP berbunyi. Dia terangkat karena ada mandi. Dia bilang tinggal ke sana, nanti habis mandi baru telepon ulang. Habis mandi dia keluar, dia cek HP, ternyata nomor baru. Dia berganti, terus dia telepon ulang. Tut tut tut. Terangkat. Sudah, dia kasih biar. Sekitar jam 8 dia duduk makan. Kebetulan dia makan itu nasi dan mie goreng. Ada makan, tiba-tiba nomor yang tadi. Dia angkat. Halo? Halo? Halo, siapa nih? Tidak ada suara. Sudah, dicabut di HP, dia cas-cas. Dia duduk makan sambil nonton YouTube. Ada sebentar makan, tiba-tiba lampu mati. Jadi dia semula senter. Jadi senter sambil makan. Pas ada asik-asik makan, pintu berbunyi. Siapa? Siapa Karena penasaran, dia keluar buka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Dia lihat-lihat di sekitar, kosong, sunyi. Mungkin karena lampu mati. Terus dia piring berbunyi. Dia lari ke dalam, piring sepicak. Piring ada makanan tadi, picak. Tak ambur dia makanan. Terus dia bicara sendiri. Bikin apa nih dia? Lampu menyala. Dia kumpul dia piring pecah-pecah itu dengan makanan sisa-sisa. Taruh di tas, terus dia keluar buang di tempat sampah di pinggir jalan. Buang habis, pas dia balik, ada anak kecil berdiri di muka kamar. Anak kecil itu pakai baju tidur Doraemon. Rambut panjang sampai di bahu, agak-agak dia. Terus dia berdekat. Adik bikin apa sini? Anak itu berdiam. Adik cari siapa? Anak itu tetap berdiam. Adik tinggal di mana? Anak itu jawab, di belakang. Pas jawab di belakang, anak itu langsung lari pergi di pinggir kos-kosan. Ida langsung lari dusu anak itu. Tapi tidak ada siapa-siapa. Dia langsung lari masuk kamar, tutup pintu, pak, tidur. Berapa hari kemudian, sekitar jam 11, dia tidur sambil bermain HP. Jadi malam itu sekitar jam 12 lewat baru dia bisa tersono. Tersono belum lama begini. Kira-kira jam 1 lah. Ada yang toki dia pintu kamar. Dia panggil. Siapa? Siapa? Ada suara. Kita buka pintu kah? Ida kenal suara itu. Ternyata itu suara kakak-kakak yang tinggal di kamar nomor 1. Dia buka. Ternyata betul kakak-kakak itu sudah. Mau tahu apa yang dia tanya?
ada garam, minta sadiki kah? Ida langsung kepala rasa besar. Langsung dia jawab, maaf kakak, tidak ada. Oh iya sudah. Kakak itu langsung balik. Baru 3 langkah berjalan, Ida langsung tutup pintu. Tak. Langsung dia bicara sendiri. Mengkali gila kah kong? Tengah malam nih apa ini kong kamari minta garam tuh. Dia langsung tidur sambil berpikir jam 4 baru dia atas sono. Karena besok tuh libur, jadi dia bangun jam 11. Bangun naik dia masih ingat kakak-kakak yang tadi malam. Terus dia mau ke sana tanya garam itu untuk apa malam-malam. Dia ke sana ternyata pintu kunci. Dia toki-toki, tidak ada orang. Terus dia lihat ibu kos ada jemur pakaian. Dia ke sana, dia tanya, ibu, yang tinggal di kamar nomor 1 tuh di mana? Ibu kos itu jawab, oh dong itu so pigi kamarin pagi. Saya usir barang so 3 bulan tara bayar kong. Baru setiap malam aku lagi kong baribut. Saya so usir kamarin. Terus yang tadi malam minta garam tuh siapa? Ida bingung. Tapi dia tercerita di ibu kos. Dia balik pada dia ke kamar. Dia bacuci sambil berpikir itu. Singkat cerita, malam datang. Pas dia ada bermain HP sambil tidur-tidur, ada yang toki pintu lagi. Siapa? Kakak, buka pintu kak. Dia kenal suara itu. Suara itu suara anak kecil yang pernah dia lihat di muka dia ke kamar tuh. Dia buka. Anak kecil itu mesti pakai baju sama, baju Doraemon. Terus anak kecil itu tanya, ada mama? Ida bingung. Mama? Tidak ada. Ada tinggal di mana kong? Di belakang. Langsung anak kecil itu lari pergi ke kos-kosan lagi sama dengan malam itu sudah. Ida sudah mau dusu, Ida langsung masuk tidur. Dia besok pas dia mau pergi kampus, dia singgah di ibu kos rumah cerita. Dia cerita kalau sudah kali anak kecil itu datang pada ke kamar. Dia cerita semua anak kecil berciri-ciri dengan anak kecil itu cari dia mama. Anak kecil itu bilang kalau anak kecil itu tinggal di belakang. Ida tanya di ibu kos, di belakang tuh ada rumah? Ibu kos jawab, tidak ada. Ida bingung. Terus Ida bilang, terus anak kecil itu siapa? Ibu kos cerita, dulu 2 tahun lalu ada janda dan dia anak 1 tinggal di kamar itu. Kamar yang Ida tinggal sekarang, nomor 5. Pas malam-malam dong ada tidur, ibu kos ini pelaki masuk mau perkosa janda itu. Tapi karena janda itu bataria, akhirnya ibu kos pelaki itu bunuh janda itu dan dia anak 1 kali. Terus bawa di belakang kos-kosan, buang di parigi. Kebetulan di belakang kos-kosan itu ada parigi. Pas buang, ibu kos ada parigi, terus bataria. Sudah orang tak kumpul, ibu kos pelaki masuk penjara. Jadi sampai sekarang belum keluar. Terus orang-orang angka janda itu dan dia anak pemayat dari parigi itu. Dengar ibu kos cerita begitu, Ida langsung takut. Dia terjadi di kampus. Dia langsung balik di kamar. Dia telepon dia papa yang ada di kampung, suruh dia papa datang. Besoknya dia papa datang dan dia PTT. Dia PTT ini kebetulan haji. Jadi datang dia PTT bikin air siram kos-kosan. Sekalian kasih mandi Ida. Setelah itu Ida aman-aman sampai sekarang. Oke, sekian cerita horor dari saya. Jangan lupa subscribe supaya ngoni tidak ketinggalan cerita horor lainnya. Oke, saya Asti Ikram.
Dadah.